Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto resmi mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya Minggu malam. Pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini berarti menutup rapat-rapat peluang Erick Thohir hingga Ridwan Kamil untuk menggoda Prabowo agar mereka menjadi cawapresnya. Dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bila berpasangan dengan putra sulungnya menjadi salah satu rahasia kenapa Gibran berpotensi menggerus elektabilitas dua capres lainnya, dan itu yang menjadi pilihan KIM mengusung Gibran menjadi cawapres Prabowo. Hal itu terpotret berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, jika Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo, bagaimana dukungannya? Terlihat dukungan untuk Prabowo sedikit meningkat dari 35,8% menjadi 39,2%, ada peningkatan sekitar 3,4%. Sementara itu, elektabilitas Ganjar turun 5,5% dari 30,9% menjadi 25,4%. Demikian halnya elektabilitas Anies Baswedan. Dari penurunan sebanyak itu, selain 3,4% yang teralihkan ke Prabowo, 2,4% diantaranya teralihkan ke responden yang masih belum menentukan jawaban. Swing voters diprediksi meningkat dari 13,6% ke 16%. LSI menemukan hal menarik yang justru membuat faktor Jokowi Gibran berpotensi kontraproduktif untuk Prabowo jika dikenakan variabel lain, yaitu pengetahuan responden soal hubungan kekerabatan antara Jokowi Gibran dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Semakin banyak orang yang tahu bahwa Anwar Usman adalah paman Gibran, potensi penurunan suara untuk Prabowo jika berpasangan dengan Gibran justru semakin besar. Pengamat politik Universitas Airlangga pribadi mengatakan kontroversi akan terjadi saat Gibran jadi cawapres Prabowo. Pertama, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari kontroversi politik putusan MK. MK menerima gugatan agar mereka yang sedang atau pernah menjabat sebagai bupati, wali kota, ataupun gubernur dapat menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Menurut Erlangga, keputusan tersebut menandai terjadinya krisis etika republik dan melecehkan etika publik. Permasalahan selanjutnya, implikasinya pada perjalanan kontestasi Pilpres 2024, di mana pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo bisa memunculkan polarisasi politik sampai ke tingkat bawah.